Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin dan berselawat kepada baginda Nabi dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan materi saya tentang hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang memiliki tenaga dalam yang dapat menggerakkan hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Individu yang memiliki sifat rasional yang bertanggung jawab atas tingkah laku intelektual dan sosial. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Allah yang berperan penting dalam kehidupan di muka bumi. Manusia tidak tercipta begitu saja, akan tetapi Allah bekali dengan pikiran, akal sehat, serta jiwa raga yang sempurna. Manusia juga dipandang sebagai makhluk yang paling tinggi derajatnya dibandingkan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Bahkan Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Pada hakikatnya manusia tercipta memiliki peran masing-masing untuk dijalankan sebagaimana mestinya. Lalu bagaimanakah hakikat manusia menurut Islam? Yang pertama adalah sebagai hamba Allah. Kebenaran hakikat dari kehambaan Allah adalah ketaatan, kepatuhan, dan ketundukan. Hamba Allah adalah manusia yang taat, yang tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi, seorang hamba Allah, manusia harus beribadah kepada Allah, menjauhi yang dilarang, dan menjalankan apa yang diperintahkan. Pengabdian manusia harus dilakukan dengan sukarela, tanpa paksaan, dan Allah pun tidak akan rela apabila makhluknya tidak mau menyembah kepadanya. Seorang hamba, manusia harus tunduk total pada Tuhan dan menerima secara sempurna semua yang dikehendakinya. Sebagai hamba, manusia harus aktif di dunia untuk menjalankan kehendak Tuhan di muka bumi. Menjadi manusia seutuhnya adalah menerima dengan kepasrahan total pada apa yang telah berasal dari Tuhan dan memperlakukan makhluk ciptaannya sebagai media perantara utama berupa karunia untuk terciptanya keteraturan. Konsekuensi konsep hamba adalah derajat laki-laki dan perempuan bukan terletak pada diri mereka sendiri, tetapi dilihat dari segi kepasrahan dan kepatuhan mereka kepada Tuhan. Derajat manusia dinilai dari segi derajat pengabdiannya terhadap Tuhan. Mengapa manusia harus tunduk dan pasrah serta patuh kepada kehendaknya? Seluruh pandangan filosofis, teologis, dan sufistis dalam sejarah Islam bersepakat bahwa Tuhan adalah pencipta manusia. Manusia memiliki utang kepada Tuhan dan hak-hak kita diturunkan sebagai pemenuhan tanggung jawab manusia terhadapnya dan kepatuhan pada kehendaknya. Relasi manusia dengan Tuhan dimulai dari pertanyaan apa yang Tuhan inginkan dari manusia. Berdasarkan Al-Quran, kita dapat menyimpulkan bahwa jawaban di atas adalah beribadah kepadanya. Dalam Islam, tujuan eksistensi manusia adalah menyembah. Hanya dengan melaksanakan maksud dan tujuan penciptaannya tersebutlah manusia menjadi manusia sepenuhnya. Sebaliknya, walaupun kita adalah manusia dalam diri kita, tetapi kita bukan manusia dan hidup bukan sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, manusia adalah untuk menyembah Allah dan dengan demikian mewujudkan keadaan penghambaan yang sempurna, yang berarti menyadari apa yang menjadi manusia sepenuhnya. Allah menciptakan manusia dengan misi agar mereka menyembah dan tunduk pada hukum-hukum Allah. Sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah aku. Quran Surah Al-Zariyat ayat 56. Sebagai hamba Allah, manusia wajib menjalankan segala perintah dan menjauhi larang-larangannya, baik yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Selanjutnya adalah sebagai al-nas, mengacu pada manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan manusia lainnya untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki keinginan untuk hidup bersama, hidup bermasyarakat, berkelompok, dan hidup gotong royong saling membantu antar sesama. Manusia merupakan makhluk hidup yang selalu berinteraksi dengan sesama. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, tapi sangat membutuhkan peran orang lain. Karena itu, kita hidup di dunia ini saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dimanapun dan bila manapun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain.
Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Interaksi-interaksi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan hidup, seperti keluarga inti, keluarga luas, atau kelompok masyarakat. Lingkungan hidup itu sebagai tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara anggota atau kelompok masyarakat beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan. Manusia merupakan lingkungan sosial yang serasi untuk kelangsungan hidup. Lingkungan hidup yang serasi bukan hanya dibutuhkan oleh seseorang saja, tetapi saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dimanapun dan bila manapun, manusia senantiasa memerlukan kerjasama dengan orang lain. Manusia membentuk pengelompokan sosial di antara sesama dalam upaya mempertahankan hidup dan mengembangkan kehidupan. Interaksi-interaksi itulah yang kemudian melahirkan sesuatu yang dinamakan lingkungan hidup, seperti keluarga inti, keluarga luas, atau kelompok masyarakat. Lingkungan hidup itu sebagai tempat berlangsungnya bermacam-macam interaksi sosial antara anggota atau kelompok masyarakat beserta peranatanya dengan simbol dan nilai serta norma yang sudah mapan. Manusia merupakan lingkungan sosial yang serasi untuk kelangsungan hidup. Lingkungan hidup yang serasi bukan hanya dibutuhkan oleh seseorang saja, tetapi juga oleh seluruh orang di dalam kelompoknya. Untuk mewujudkan itu dibutuhkan kerjasama kolektif di antara sesama anggota. Selanjutnya adalah sebagai khalifah di muka bumi. Manusia diberi amanah untuk menjadi khalifah di muka bumi, artinya manusia memiliki wewenang untuk memanfaatkan alam guna memenuhi kebutuhan hidup, namun juga bertanggung jawab terhadap kelestariannya. Hakikat manusia sebagai khalifah ini salah satunya dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu wa taj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang-orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kita sebagai khalifah di muka bumi ini cobalah sesekali untuk berintrospeksi diri atas apa saja yang telah dilakukan oleh umat manusia. Apakah aksi yang telah kita lakukan membawa dampak maslahat atau justru membawa mafsadat? Bisa juga sangat berkemungkinan sama-sama mengandung unsur keduanya, maslahat dan mafsadat, tetapi lebih banyak mengandung unsur maslahatnya dibandingkan unsur mafsadatnya, ataukah justru sebaliknya. Selanjutnya adalah manusia sebagai Bani Adam. Al-Quran menerangkan dengan jelas bahwa semua manusia merupakan keturunan Nabi Adam alaihissalam dan bukan berasal dari hasil evolusi makhluk lain seperti yang dikemukakan oleh Charles Darwin. Sebagai Bani Adam, semua manusia berasal dari keturunan yang sama sehingga saling bersaudara terlepas dari latar belakang agama, bangsa, dan bahasa yang berbeda. Selanjutnya adalah sebagai Al-Insan. Konsep Al-Insan merujuk pada potensi yang dimiliki manusia, antara lain kemampuan berbicara dan menguasai ilmu pengetahuan. Selain potensi positif, manusia juga memiliki kecenderungan berperilaku negatif, misalnya cenderung zalim dan kafir. Manusia disebut Al-Insan karena kecenderungannya akan sifat pelupa sehingga memerlukan teguran dan peringatan. Kata Al-Insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia secara keseluruhan dari totalitas jiwa serta raganya. Yang terakhir adalah manusia sebagai makhluk biologis. Sebagai makhluk biologis, manusia berkembang biak, mengalami fase pertumbuhan dan perkembangan, memerlukan nutrisi untuk bertahan hidup, dan pada akhirnya akan mengalami kematian. Manusia disebut sebagai makhluk biologis karena memiliki raga yang dapat melakukan aktivitas fisik, tumbuh dan berkembang, memerlukan makanan, berkembang biak, dan lain sebagainya. Manusia juga dibekali dengan akal dan pikiran serta perbuatan yang harus dapat dipertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Mungkin ini yang biasa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Husnul Khotimah. Kepadanya waktu dan tepat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Husnul Khotimah akan melanjutkan materi dari Santo, yaitu proses pendidikan dalam Islam.
mengupas sedikit tentang proses. Proses merupakan langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk menuju suatu tujuan, mencapai suatu tujuan. Contoh, ketika kita ingin membangun sebuah rumah, tentu saja melalui beberapa proses-proses hingga berdirinya sebuah rumah yang kita impikan, yang mewah, yang indah. Begitu juga dengan pendidikan, juga memiliki proses hingga tercapainya sebuah tujuan. Adapun pendidikan, tanpa kita sadari, kita sudah melakukan pendidikan sejak dalam kandungan ibu hingga kita wafat. Sebagaimana hadis, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam memiliki beberapa istilah. Yang pertama yaitu tarbiyah. Menurut Abdurrahman Al-Nahwi, kata tarbiyah secara bahasa merupakan kata yang berasal dari 3 akar. Yang pertama, raba yarbu, berarti bertambah atau bertumbuh. Yang kedua, rabia yarba, berarti dasar. Yang ketiga, rabba yarubbu, berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga, dan memelihara. Jadi dapat disimpulkan, al-tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara, serta menjadi kematangan bagi suatu objek. Yang kedua yaitu ta'dib. Ta'dib merupakan masdar dari kata adaba, yaitu pengenalan dan pengakuan secara bertahap yang ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa. Menurut Naqib Al-Attas, ta'dib dipahami sebagai pemahaman mengarah pada proses pembelajaran pengetahuan dan pengasuhan. Yang ketiga yaitu ta'lim. Menurut Abdul Fattah Jalal dalam buku Minal Usul Al-Tarbawiyah fi Al-Islam, istilah ta'lim yaitu proses terus-menerus yang diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan, pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab, dan amanah. Yang keempat yaitu riyadhah. Menurut Imam Al-Ghazali, riyadhah merupakan pelatihan terhadap pribadi individu yang ada pada fase anak-anak. Proses pendidikan dalam Islam tidak beranjak dari 2 pusaka, yaitu Al-Quran dan hadis, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Al-Hakim yang berbunyi, "Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassakum bihima, kitaballah wa sunnata rasulih." Aku tinggalkan kamu 2 perkara, kamu tidak akan tersesat selama kamu berpegang dengan keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan sunnahku. Hadis riwayat Al-Hakim. Adapun tujuan pendidikan dalam Islam, yaitu menjadikan manusia yang berakhlakul karimah dan memiliki karakter kepribadian yang Islam. Dalam suatu proses pendidikan, tentu adanya komponen-komponen yang melengkapi agar berjalannya atau tercapainya suatu tujuan, yaitu di sini dalam proses pendidikan dalam Islam ada 3 komponen, yaitu yang pertama pendidik. Pendidik merupakan suri tauladan bagi peserta didik. Nah, pendidik harus menjadi pendidik yang baik, sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Bukhari yang berbunyi, "Kunu rabbaniyin hulama fuqaha ulama wa yuqalu rabbani alladhi yurabbin nas bisigharil ilmi qabla kibar." Yang artinya, jadilah pendidik yang penyantun, ahli fikih, dan ulama. Disebut pendidik apabila seseorang mendidik manusia dengan memberi ilmu sedikit-sedikit yang lama-lama menjadi banyak. Hadis riwayat Bukhari. Adapun bagi orang tua, yaitu kewajiban mendidik anak yang berbunyi dalam hadis riwayat juga, "Kullu mauludin
yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidani aw yunassirani aw yumajjisani kamathalil bahimah tuntajul bahimah hal tara fiha jad'a. Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana binatang ternak melahirkan binatang ternak dengan sempurna. Apakah kalian melihat ada cacat padanya? Hadis riwayat Bukhari. Itulah definisi tentang pendidik, yaitu menjadi pendidik yang baik, menjadi suri tauladan bagi peserta didik. Komponen yang kedua yaitu peserta didik. Sebagaimana terdapat dalam hadis tolabul ilmi fardhah ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Jadi kita semua umat manusia, umat muslim wajib menuntut ilmu. Adapun dalam dalil mujadalah Quran surah Mujadalah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Di sini Allah menjanjikan bahwa orang yang beriman dan berilmu ditinggikan oleh Allah derajatnya. Yang ketiga yaitu kurikulum. Kurikulum harus berdasarkan pada akidah Islam. Kurikulum ini sebagai tolak ukur pemikiran dan perbuatan manusia. Adapun yang tercakup dalam kurikulum yaitu materi pendidikan, metode pendidikan, media pendidikan, sarana prasarana, dan yang terakhir evaluasi, yaitu proses pengukuran penilaian terhadap suatu proses yang telah dilaksanakan apakah berhasil atau tidak. Jika berhasil, berarti akan melakukan sebuah inovasi-inovasi baru untuk menunjang sebuah pendidikan, terutama pendidikan dalam Islam. Ketika gagal juga harus memperbaiki secara terus-menerus. Itu fungsi dari evaluasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.